Pesanggerahan ini namanya sama-sama Pesanggerahan ya. Satu Pesanggerahan Menubing, satu Pesanggerahan Bangka Menubing gitu ya. Dua-duanya memiliki arti penting bagi bangsa dan negara. Itu merupakan tempat pengasingan para pemimpin beserta kabinetnya ini. Hanya satu-satunya di Bangka Belitung loh. Enggak seluruh Indonesia ya, beserta kabinetnya ya. Tempat pengasingan di mana beserta kabinetnya. Kelompok Bung Hatta itu diasingkan di Menubing. 4 kelompok ya. Bung Hatta, Abdul Ghaffar, Surya Dharma, Pak As'ad. Kalau di sini kelompoknya Pak Karno, Pak Rum, Pak Ali Satro, Pak Agus Salim. Nah, jadi 4 kelompok di atas, 4 kelompok di bawah. Itu awal dari kalau Menubing itu tahun 1948. Jadi Desember 48 itu 21 sampai 31 itu di Menubing. Sementara kalau di sini mulainya Februari, 6 Februari. Kalau kita bicara masalah apa sih nilai arti penting perjuangan bagi bangsa, kita ngambil tag icon penting adalah dari Bangka datangnya kemenangan. Pan Bangka begin victory itu artinya ternyata pengakuan kedaulatan secara de facto diakui hasil perjuangan Tres Bangka. Jadi Tres Bangka dikenal. Jadi kelompok Bangka itu perjuangan diplomasi dikenal Tres Bangka yang menyebabkan Jenderal Besar Sudirman mengundurkan diri dari Panglima Besar karena beliau merasa kurang srek ya bahwa kemerdekaan dicapai lewat diplomasi, sementara beliau ingin kemerdekaan dicapai lewat perang gerilya fisik ya. Jadi arti pentingnya ternyata pengakuan kedaulatan itu hasil perjuangan dari Bangka. Bung Karno juga menyatakan di teks proklamasinya ya, di buku proklamasi, ternyata berkibarnya sangsaka merah putih di gedung negara ini tidak sia-sia perjuangan kami di Bangka dan menghasilkan akan berkibarnya sangsaka merah putih di tiang 17 Agustus. Ingat tuh, dari Bangka gitu. Terus Bangka menghasilkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Hasilnya kan Romboyan ya, KMB gitu ya. Nah, kebetulan Pak Karno ini beliau selalu mengisi kegiatannya dengan kegiatan sosial ya, pertemuan-pertemuan dengan kelompok-kelompok wanita, ibu-ibu ya, karena seperti Ibu Hari Kartini, kegiatan pemuda, anak-anak. Jadi beliau tidak mau tinggal diam, selalu diam. Makanya beliau tidak mau di Menubing itu karena di Menubing terlalu ketat kan, dinginnya Bung Hatta, yang disiplinnya Bung Hatta beliau kurang Jadi beliau mengambil di bawah ini, memposisikan diri bahwa beliau cerdas ya. Jadi dia ingin dekat dengan rakyat. Hanya sebentar dari Februari sampai Juli. Jadi 6 bulan namun menghasilkan suatu yang besar ya. Maka dibangunlah Tugu Proklamasi itu disebut Tugu Proklamasi karena kemenangan itu dicapai dari Bangka. Jadi teks kita ambil dari mentok untuk Indonesia, dari Bangka datangnya kemenangan. Jadi dari Bangka lah dicapainya kemenangan. Itu bukan bahasa kita loh, bahasa Pak Rum ya. Nah, itu hasil mereka selama perjuangan di sini. Jadi tidak sia-sia perjuangannya. Yang selama ini mereka mengira bahwa kemerdekaan selama ini kita akui bahwa dicapai lewat perang fisik. Ternyata hanya 3 kelompok kemerdekaan diakui oleh Sultan Hamengkubuwono ya. Kelompok Bangka, Tres Bangka, kelompok PDRI, Perjuangan Keberadaan Eksistensi Negara, 3 kelompok gerilya. Jadi 3 kelompok gerilya ini pimpin Sudirman ya. 3 kelompok ini yang ditunggu oleh Hamengkubuwono untuk penyerahan kedaulatan Indonesia. Pesan kita gali sejarah ini, jadi jangan sekali melupakan sejarah ya. Karena apa? Kalau kita lupa kita akan digulung oleh sejarah itu sendiri. Karena apa? Sejarah kita di Bangka ini sangat-sangat arti penting memiliki buat bangsa loh, buat Republik Indonesia. Karena kenapa selama ini diam? Karena perjuangan diplomasi ini ada pertempuran antara sipil dan militer, namun sudah diredam oleh Pak Hatta. Jadi generasi muda bangkitkan Tres Bangka loh. Ini kok seorang Bangka ini ingat tuh, gali itu apa arti Tres Bangka, apa artinya kemenangan datang dari Bangka. Dan kita harus ingat bahwa pengakuan kedaulatan hasil perjuangan selama di pengasingan di Bangka itu.
sebuah naskah prasasti yang terpahat di Tugu Proklamasi Pesanggerahan BTW Bangka Tinwining Muntok tertanggal 17 Agustus 1951. Pesanggerahan BTW lebih dikenal dengan nama Wisma Ranggam. Terletak di Jalan Imam Bonjol, Kampung Sungai Daeng, Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari kota Pangkal Pinang, jarak Wisma Ranggam sekitar 130 km atau 3 jam perjalanan darat. Wisma Ranggam dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1890 sebagai tempat istirahat pegawai Bangka Tinwining Beruk, sebuah perusahaan timah Belanda. Tahun 1927, pesanggerahan dibangun kolonial Belanda dengan berbahan kayu dan difungsikan sebagai gedung peradilan atau Landrat. 1976, pesanggerahan Muntok berubah nama menjadi Wisma Ranggam yang dikelola oleh PT Timah. Wisma yang berdiri di lahan seluas 7.910 meter persegi ini menjadi saksi bisu bagi perjuangan kemerdekaan. Di sini, sejumlah tokoh bangsa pernah diasingkan oleh kolonial Belanda. Sebut saja Insinyur Soekarno, Kiai Haji Agus Salim, Muhammad Rum, dan Ali Sostro Amijoyo. Para tokoh bangsa ini menempati pesanggerahan Muntok mulai tanggal 6 Februari 1949 sampai 6 Juli 1949. Di sini pula sang founding father bersama koleganya menyusun strategi menyelamatkan tanah air Indonesia. Sejumlah agenda politik besar dilakukan di sini. Sebut saja perundingan dengan Komisi PBB yaitu UNCI, United Nations Commission for Indonesia, di ruang makan pesanggerahan yang menghasilkan keputusan kemerdekaan dan kedaulatan penuh atas Indonesia. Ruang makan Wisma menjadi tempat serah terima surat kuasa kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta dari Insinyur Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada Juni 1949 yang disaksikan langsung oleh Bung Hatta, M. Rum, dan Ali Sostro Amijoyo. Surat kuasa kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta dikonsep oleh Bung Hatta di Pesanggerahan Menumbing, kemudian diketik oleh Abdul Ghaffar Pringgodikdo. Pesanggerahan Menumbing juga memiliki cerita heroik bagi bangsa Indonesia. Bung Hatta, Pringgodikdo, Komodor Surya Dharma, dan As'ad pernah merasakan dinginnya udara di kawasan bangunan yang dibangun di ketinggian 445 meter di atas permukaan laut ini. Semula Bung Karno diasingkan di Menumbing, beralasan tidak kuat dengan cuaca dingin. Putra Sang Fajar kemudian meminta pindah ke Pesanggerahan BTW atau Wisma Ranggam. Bung Karno sangat piawai memainkan strategi politik saat itu. Di Wisma Ranggam dia berbaur dengan masyarakat sekitar, bersilaturahmi dengan ibu-ibu, mengunjungi madrasah, rumah-rumah warga, dan tempat peribadatan untuk menghimpun kekuatan. Satu-satunya tokoh dari Bangka yang ikut membantu perjuangan Bung Karno adalah Kemas Zainal Abidin, paman penyanyi Rafika Duri. Wisma Ranggam dan Pesanggerahan Menumbing, dua tempat yang kini menjadi cagar budaya nasional, merupakan aset bagi segenap bangsa Indonesia. Dari dua bangunan ini, kita bisa menggali sejarah perjuangan para pendiri bangsa. Ini sehari untuk beliau mengirim dari Fatmawati kan. Pak, ini adalah gambar Mas pada waktu sehari di Mentok, kurus ataukah gemuk. Nah, inilah foto ikon beliau sehari di Mentok mengirim ke Fatmawati. Satu lagi kita perlu tambahan, di samping pengasingan ada satu sejarah yang terjadi berkaitan ya. Perjalanan Sasaka Merah Putih itu hanya ada di 3 kota loh. Jakarta dikibarkan 1745, ke Jogja saat ada gerisi 2 jatuh dibelah 2, ke Bangka disatukan. 3 perjalanan Sasaka Merah Putih mengikuti para pemimpinnya. Bahkan di Wisma Ranggam, kita bisa menggali sisi romantis Bung Karno kepada sang istri, Fatmawati.